Hai, saya Alif dari Virbi Law Firm. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kembali materi mengenai ingkar janji. Lebih tepatnya, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi ingkar janji. Ada beberapa pertanyaan yang akan coba dijelaskan. Adapun pertanyaan pertama adalah, apa sih sebenarnya penyebab daripada peristiwa ingkar janji? Nah, dalam hal ini, saya akan coba untuk menjawab dalam 3 poin. Penyebab yang pertama adalah karena adanya kelalaian dari salah satu pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Nah, adanya kelalaian ini dapat dipersalahkan kalau memang terjadinya karena suatu tindakan yang disengaja oleh salah satu pihak yang seharusnya memberikan kewajibannya kepada pihak yang lain. Akibatnya, pihak yang seharusnya menerima haknya merasa dirugikan oleh pihak yang lalai untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian poin yang kedua, penyebab daripada peristiwa ingkar janji adalah karena adanya keadaan memaksa atau adanya keadaan kahar. Nah, keadaan memaksa merupakan suatu keadaan di luar prediksi daripada masing-masing pihak. Keadaan ini bisa terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa direncanakan. Beberapa contohnya seperti keadaan bencana alam, keadaan wabah virus, dan lain sebagainya. Karena adanya keadaan memaksa, tentu dapat mempengaruhi suatu perjanjian atau kontrak, dan mau tidak mau juga bisa saja terjadi ingkar janji akibatnya. Dan penyebab yang ketiga adalah karena adanya pelepasan tanggung jawab dari salah satu pihak. Pelepasan tanggung jawab ini tentu tidak terlepas daripada kelalaian salah satu pihak yang seharusnya memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah dijanjikan dalam sebuah kontrak atau sebuah perjanjian. Nah, kemudian pertanyaan kedua adalah, apa sih kira-kira hukuman bagi pelaku ingkar janji? Sebagaimana yang kita ketahui, kalau ingkar janji ini merupakan sebuah peristiwa perdata, maka hukuman yang terjadi tentu tidak akan terlepas daripada peristiwa hukum perdata itu sendiri. Nah, kira-kira hukuman yang pertama itu adalah pihak yang lalai melakukan suatu pemenuhan kontrak atau perjanjian tentu wajib melakukan ganti rugi terhadap pihak yang lain karena haknya tidak terpenuhi. Nah, ganti rugi ini tuh bisa saja dilakukan oleh pihak yang merasa tidak menjalankan kewajibannya, atau ganti rugi ini bisa saja terjadi karena adanya tuntutan dari pihak yang merasa haknya dirugikan. Kemudian hukuman yang kedua adalah pembatalan perjanjian. Nah, pembatalan perjanjian ini dapat terjadi karena adanya pihak yang merasa tidak puas akibat keberjalanannya suatu kontrak atau perjanjian. Maka mau tidak mau perjanjiannya dianggap batal dan masing-masing pihak tidak perlu lagi untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Adapun hukuman yang ketiga, tentu dalam peristiwa ingkar janji, pihak yang merasa tidak menjalankan kewajibannya dapat digugat atau dapat diperkarakan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan haknya. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, apa sih yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak tertentu dalam sebuah kontrak atau perjanjian? Beberapa yang bisa dilakukan, yang pertama adalah pihak pertama yang merasa haknya dirugikan dapat melakukan tindakan hukum somasi. Nah, tindakan hukum somasi ini merupakan tindakan hukum resmi yang berisi tuntutan-tuntutan, biasanya berisikan tuntutan ganti kerugian. Karena memang dalam hal ini pihak yang seharusnya memenuhi kewajibannya tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bisa jadi karena kesengajaan atau bisa jadi karena adanya keadaan memaksa itu tadi. Kemudian tindakan selanjutnya, apabila dalam somasi tidak diindahkan oleh pihak yang tidak menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat melakukan gugatan ingkar janji ke pengadilan. Nah, upaya hukum ini merupakan upaya hukum yang memang sudah diatur dalam undang-undang karena pihak yang merasa haknya dirugikan ingin menuntut lebih jauh tentang hak-haknya yang seharusnya dipenuhi oleh pihak tertentu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir yang menjadi menarik dalam bahasan ingkar janji ini adalah, sebenarnya ingkar janji ini sama atau tidak sih dengan sebuah penipuan?
Nah, pada dasarnya kedua-duanya merupakan suatu peristiwa hukum yang bisa saja terlahir dari sebuah perjanjian atau kontrak. Namun, kedua-duanya memiliki suatu perbedaan mendasar yang perlu dipahami. Yang pertama adalah ingkar janji bukan merupakan suatu tipu muslihat, bukan merupakan suatu kebohongan, bukan merupakan suatu tindakan yang sengaja untuk merugikan orang lain. Melainkan ingkar janji merupakan suatu keadaan di mana pihak tertentu lalai atau mungkin tidak sengaja melakukan sebuah kealpaan sehingga tidak terpenuhinya suatu kewajiban. Tentu beda dengan tindakan penipuan, yang mana tindak penipuan ini bisa terjadi karena memang adanya kesengajaan untuk melakukan kebohongan, untuk melakukan pemalsuan dokumen, untuk melakukan pemalsuan perjanjian, sehingga nanti tuntutannya dapat dilakukan karena hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah perbedaannya adalah berkaitan dengan niat awal. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa beberapa penyebab daripada peristiwa ingkar janji itu salah satunya adalah keadaan memaksa. Maka dapat dijelaskan sebenarnya ingkar janji itu tidak sepenuhnya salah daripada pihak tertentu yang tidak memenuhi kewajibannya. Beda tentu dengan penipuan yang dalam hal niat awal memang sudah niat untuk melakukan tindakan penipuan yang merugikan pihak lain, baik di dalam kontrak ataupun di luar kontrak. Nah, kira-kira itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi ingkar janji. Apabila teman-teman ingin tahu lebih lanjut atau ingin konsultasi lebih lanjut dengan kami, dapat menghubungi website kami di www.firbilawfirm.com. Terima kasih.